Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku semuanya kelas 4. Hari ini yang tidak bisa ikut Google Meet akan Ibu sampaikan materi kelas 4 IPA bab 1, yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ya, kita tahu di sekeliling kita banyak sekali hewan peliharaan dan juga beberapa tumbuhan ya. Hewan apa saja yang ada di rumah? Biasanya ada kucing, ada ayam, ada ikan, ya ada burung, mungkin kelinci, ya. Juga ada mungkin kambing, sapi di beberapa rumah, ya. Juga kalau tanaman ada bunga mawar, melati, anggrek, ada pepohonan, pohon mangga, pohon jambu, ya, pohon rambutan mungkin. Nah, kita akan sama-sama belajar mengamati bentuk dan fungsi bagian dari tubuh hewan dan juga tumbuhan. Silahkan menyimak. Nah, untuk hari ini materinya tentang hewan dulu. Kita akan belajar bagian dan fungsi tubuh dari hewan 3 ini: kucing, ikan, dan burung. Nah, apa saja sih bagian tubuh hewan itu? Setiap hewan berbeda-beda. Hewan punya mata, hidung, mulut, kaki, ekor, berapa ya? Sayap, ada paruh, dan bagian lain ya. Mungkin ada sirip, ada sisik ikan, dan sebagainya. Nah, kita akan kupas satu per satu. Yang pertama adalah kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ada beberapa bagian. Nah, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada ekor, ya. Di sana juga ada mata, telinga, hidung, mulut, dan sebagainya. Nah, kucing juga mempunyai gigi yang sangat tajam, gigi taring, karena untuk memakan, untuk memangsa makanannya. Nah, tubuh kucing ditutupi oleh rambut yang lebat. Rambut-rambut halus yang banyak sekali ya, lebat ya. Jadi seperti kucing, kemudian domba, sapi, kuda. Nah, itu dia mempunyai rambut-rambut yang banyak, yang lebat. Kalau bulu itu ada pada ada pada ayam, pada burung, dan jenisnya unggas itu dia punya bulu. Kalau rambut-rambut ada di beberapa jenis tadi yang boleh disebutkan, ada kucing, ada sapi, ada kemudian kuda, dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi rambut itu? Nah, untuk menutupi tubuh, menjaga kelembapan tubuh ya dari suhu dingin dan suhu yang panas. Nah, kucing juga punya cakar yang tajam. Nah, apa fungsinya cakar? Cakar fungsinya untuk menangkap dan menerkam mangsanya. Cakar itu kuku yang tajam itu ya pada kucing. Nah, ini ada gambar kucing ya. Di situ dijelaskan ada bagian kepala. Di bagian kepala ada mata. Mata untuk melihat. Ada juga hidung untuk mencium bau. Telinganya, nah ada 2 itu untuk mendengar. Dan di kepala kucing itu ada kumis. Nah, apa fungsi kumis pada kucing? Kumis pada kucing untuk mendeteksi benda di sekitarnya tanpa melihat. Ya, mungkin kumisnya akan bergerak-gerak, oh ini ada tikus yang lewat, walaupun dia sedang tidur ya, dia bisa mendeteksi benda. Kemudian mulutnya sama dengan kita untuk makan ya. Badan kucing ada kaki yang punya cakar yang tajam tadi, fungsinya untuk menerkam mangsa. Ekor kucing juga ada fungsinya. Ekor kucing untuk keseimbangan tubuh, jadi kucingnya tidak mudah untuk jatuh dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kucing. Kucing berkaki 4. Nanti coba di rumah kita mengamati kucing yang ada ya sebagai hewan peliharaan ya. Ada kucing rumahan, sekarang tuh banyak sekali. Ada kucing biasa, ada kucing Anggora, kucing Persia, dan banyak sekali yang mungkin kita belum tahu semuanya. Nah, setelah kucing kita akan belajar
tentang ikan. Nah, ikan adalah binatang yang tidak bisa hidup di darat. Karena ikan adalah hewan yang hidupnya di air. Bisa di air tawar atau di air asin, air laut, atau di air payau. Air payau itu percampuran dari air tawar dan air laut. Nah, tubuh ikan terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Sama, di bagian kepala, ikan juga punya mata, ada lubang hidung, ada mulut, ada insang. Nah, ikan tidak punya kelopak mata ya, makanya kalau ikan tidur ya tetap tidak terpejam matanya, tetap terbuka. Nah, pada badan ikan itu ada sisik dan sirip. Siripnya ada di berbagai tempat, di depan, kemudian di punggungnya, di perutnya bawah, dan sirip belakang juga ada. Kemudian di ekornya juga ada sirip ekor itu. Nah, kita akan bahas satu-satu bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Mata untuk melihat, hidung juga untuk mencium bau, dan juga di bagian itu ada bawahnya ada mulut untuk jalannya air ya, masukkan makanan dan jalannya air yang nanti akan diteruskan ke insang. Insang itu ada di belakang ya, di belakang yang kita buka. Biasanya kalau ibu buka, ibunya lagi masak ikan, yang dibuka itu ya ada warna merah-merah kemerahan, itu berarti masih segar ikannya. Insangnya itu gunanya untuk apa? Untuk bernafas pada ikan. Jadi dia tidak mempunyai paru-paru. Kecuali beberapa tertentu ya, ikan yang bernafas dengan paru-paru itu ada ikan lumba-lumba, ada ikan paus ya. Nah, sekarang sirip ikan ada di bagian dada, ada di bagian perut, ada di bagian punggung, di bawah belakang juga di ekor. Fungsinya adalah untuk alat gerak ikan, membantu bergerak ikan. Kalau sirip yang ada di ekor itu fungsinya untuk mengatur gerak ikan ketika berenang. Misalnya ikannya mau belok, nah siripnya itu sirip ekor itu yang akan membantu dia belok, naik, turun dan sebagainya. Kemudian ada juga bagian-bagian sisik ya, sisik ikan itu untuk menutupi tubuhnya ya, tubuh dari ikan itu. Nah, ini adalah ikan, banyak sekali jenis ikan yang kita tahu ya. Kalau ikan air tawar ya ada lele, ada gurame, ada nila. Kalau ikan laut banyak sekali ya, ada lumba-lumba, kemudian paus yang gede-gede ya, ikan cucut dan sebagainya. Kalau ikan payau itu biasanya percampuran dari tambak-tambak itu ya, dari air tawar dan air laut, bandeng ya. Kemudian ada beberapa jenis udang mungkin, nah itu bisa di air payau. Next, nah sekarang burung. Nah, kita tahu bahwa burung walaupun hidupnya banyak di udara, tapi termasuk hewan darat. Burung punya sayap untuk terbang dan punya 2 kaki untuk bertengger atau dia untuk berjalan ketika di darat. Nah, burung ada juga yang tidak bisa terbang. Ayo, burung apa namanya? Betul, namanya adalah burung penguin. Kenapa nggak bisa terbang? Karena dia tidak sempurna sayapnya sehingga tidak bisa untuk terbang. Itu penguin ya. Kemudian sama, tubuh burung juga ada kepala, badan, kaki, sayap, ekor ya. Fungsinya sama. Di kepala ada mata untuk melihat, lubang hidung untuk bernafas, walaupun nanti dibantu oleh bundi-bundi udara ya. Kemudian paruh itu yang runcing itu ya, di mulutnya itu ada paruhnya untuk mengambil makanan. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Paruh burung berbeda-beda bentuknya. Ada yang runcing, ada yang kecil panjang, ada yang pendek. Nah, itu kenapa beda-beda? Menunjukkan apa makanannya. Nah, kalau
burung elang itu paruhnya runcing dan melengkung, sangat tajam ya, runcing. Kemudian kalau burung kolibri kecil, memanjang karena dia memakan biji-bijian. Nah, kalau burung betet yang melingkar itu ya, melungker itu ya, burung betet itu fungsinya juga untuk makan beberapa biji-bijian. Nah, burung pun juga punya telinga untuk mendengar. Kemudian yang membedakan, dia punya sayap. Apa fungsi sayapnya? Untuk terbang. Kalau ekor burung itu fungsinya sebagai pengemudi ketika terbang. Jadi dia sebagai setiranya ya, dia mau belok itu pakai ekornya itu mengemudi. Kakinya sama untuk berjalan. Ada beberapa kaki burung untuk mengambil makanan, seperti elang itu dia akan mengambil makanan dari bawah menggunakan kakinya dicengkeram. Nah, baru nanti dibawa naik ke atas, mungkin di tempat persembunyiannya baru dimakan biasanya. Itu adalah jenis burung yang kita pelajari. Nah, sekarang untuk tugas anak-anakku semuanya, silahkan mengamati kucing yang ada di rumah. Jika tidak ada, boleh menggunakan gambar. Nah, tolong tunjukkan bagian-bagian mulai dari warna kucing itu apa, bulunya. Maaf, rambut harusnya bukan ya. Kemudian mengamati mulut, telinga, hidungnya, kumisnya, kakinya. Kaki yang ada cakarnya itu ya, yang tajam. Perlahan-lahan, pelan-pelan, jangan sampai kita hati-hati ya, jangan sampai nanti kucingnya nyakar ya. Kemudian kalian tulis bagian tubuh kucing dan kegunaannya. Kemudian yang kedua, mengamati ikan yang ada di rumah. Kalau tidak punya, bisa ikan yang ada di gambar. Nah, silahkan digambar. Kemudian sebutkan juga bagian-bagian ikan dan fungsinya. Begitu juga dengan burung. Diamati kalau ada di rumah, mana sih paruhnya, mana sih sayapnya, mana sih mata, kemudian hidungnya di mana ya, telinganya di mana. Nah, kalau tidak ada bisa menggunakan gambar. Silakan menyebutkan bagian-bagiannya. Nah, semuanya ditulis di buku catatan atau binder. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.